Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji kinerja PPG. Perkenalkan saya Muhammad Ansori, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025, LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250311717673. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Nurul Islam pada kelas 2 dengan tema Asik Belajar Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ke tempat. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Bapak Ansori cek semangatnya. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Berangkat semuanya? Nah, coba Pak Ansori cek dulu ya. Nanti kalau dipanggil seperti biasa, mengucapkan hadir. Kalau laki, kalau perempuan hadir. Oke, yang pertama Adiba Tanafas Al-Fatih. Bilang apa? Hadir. Oke. Anindita Keisha. Hadir. Arsila Zifana. Hadir. Arsila Aulia. Hadir. Azharin Saizan. Hadir. Azhara Nafisa. Falisa Nafisa. Hadir. Ilyas Mikaela Putri. Hadir. Muhammad Rahandika Haufan. Hadir. Sakila Akifah. Hadir. Sadat Haidar. Hadir. Wafda Nejia. Yasa Sastra. Nur Fatimah. Wildan Naufal. Oke. Felicia Farzana. Hadir. Oke. Semuanya hadir, tidak ada yang absen ya. Anak-anak semuanya pada hari ini ya, kita akan belajar tentang kisah Nabi Nuh. Tapi sebelumnya Pak Ansori bertanya, bagaimana kemarin saat asesmen tengah semester, bisa mengerjakan semuanya? Mudah apa sangat mudah? Sangat mudah. Siapa yang yakin dapat nilai 100 kemarin? Mas Wildan enggak yakin nih sama Mas Haidar nih. Yakin dapat nilai 100 enggak kira-kira? Yakin. Kemarin kita sudah belajar, kemudian juga sudah melaksanakan asesmen tengah semester. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan nilai yang maksimal. Amin ya robbal. Untuk saat ini kita akan belajar kisah Nabi Nuh. Ada yang sudah tahu siapa Nabi Nuh itu? Ada yang sudah tahu siapa Nabi Nuh itu? Nah, ada. Siapa Nabi Nuh? Nah, ciri-cirinya ada ini. Nabi yang mendapatkan mukjizat membuat kapal. Sebelumnya mari kita bersama-sama ya menyanyikan lagu tentang kisah Nabi Nuh. Bisa ya lagunya Allahul Kafi bisa? Kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi ketiga sabar dan
Lami ayahnya, Kan'an putranya, Nabi Idris itu moyangnya. Teman-teman ayo kerja keras, janganlah lupa. Sabar ibadah, sabar musibah, hidup bahagia penuh berkah. Allahul Rabbunal kafi qasadanal wajadanal kafi likuli kafanal kafi wa ni'mal kafi. Ayahnya, berarti ayahnya siapa? Lami. Kan'an putranya, ya diingat-ingat. Lami ayahnya, Kan'an putranya, Nabi Idris itu moyangnya. Yuk coba dibuka halaman 128. Ya, 124, masih 124 ya. Bawa sendiri tuh. Tahukah kalian siapa Nabi Nuh itu? Nabi Nuh adalah, dibaca Haidar yang keras. Ya, Nabi Nuh adalah yang keras. Nabi Nuh alaihissalam adalah cicitnya Nabi Idris. Siapa nama ayah Nabi Nuh? Wafda Lami. Kemudian siapa anak Nabi Nuh? Kan'an. Kemudian Nabi Nuh merupakan Nabi dan Rasul yang keberapa? Ketiga. Jadi nanti kita tujuannya hari ini mengetahui siapa itu Nabi Nuh, kemudian bisa menceritakan kisahnya Nabi Nuh, meneladani sifat sabar dan taat, kemudian menunjukkan sikap yang baik yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini Nabi Nuh adalah utusan Allah, diutus untuk mengajak manusia menyembah Allah, dan hidup di zaman dahulu kala dan sangatlah sabar Nabi Nuh itu. Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Satu kelompok 4 anak bisa ke belakang. Ini ke belakang, hadap ke belakang, ini hadap ke belakang. Coba langsung. Coba masing-masing kelompok dilihat dan dibaca. Halaman 126. Bagaimana kisahnya Nabi Nuh saat berdakwah? 5 menit cukup? 5 menit? Ya. Untuk membaca, mempelajari 5 menit cukup? Ya, coba dibaca, dilihat. Halaman 126. Bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam setelah Nabi Idris itu wafat, ya. Banyak masyarakat yang berperilakunya tercela. Ya. Setelah Nabi Idris wafat, banyak masyarakat yang berperilakunya tercela. Mereka banyak yang menyembah berhala, berbuat zalim, sombong, dan sewenang-wenang. Kemudian setelah Nabi Idris itu diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Sudah baca lagi? Bukan tinggal. Baca saja. Sudah? Sudah baca? Belum lagi. Ini baca. Ya, pasti. Sudah semuanya? Nanti akan di halaman 1 saja, cukup. Sudah? Sudah? Oke. Sudah, ditutup semua. Ditaruh semuanya bukunya. Sekarang
Masing-masing kelompok satu orang mewakili maju ke depan untuk diceritakan. Ya. Bagaimana dakwah Nabi Nuh? Setelah Nabi Idris wafat, banyak masyarakat berperilaku tercela. Begitu pula kaum Nabi Nuh. Mereka banyak yang menyembah berhala, terbuat zalim, sombong dan sewenang-wenang. Allah mengutus Nabi Nuh kepada mereka. Nabi Nuh mengajak mereka ke jalan yang benar. Mereka diajak menyembah Allah dan beramal soleh. Namun kaumnya tidak peduli dan malah menghinanya. Nabi Nuh tetap bersabar dan terus berdakwah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Terima kasih ya. Selanjutnya, siapa namanya ini? Falisha. Nih, kita. Selama 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Namun hanya 80 pengikut yang beriman. Bahkan putranya sendiri, Kanan, juga tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh sabar sekali dan terus berdakwah. Semua yang telah dilakukan dan dialami selalu disampaikan kepada Allah, hingga Allah memerintah Nabi Nuh membuat kapal besar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Selanjutnya. Yang lain bisa memperhatikan ya. Beliau dibantu oleh para pengikutnya yang setia. Hinaan dan ejekannya dari kaumnya beliau dapatkan. Nabi Nuh sama sekali tidak pernah membalasnya. Beliau tetap bersabar dan bekerja keras menyelesaikan pembuatan kapal tersebut. Kapal Nabi Nuh akhirnya selesai dibuat. Nabi Nuh dan pengikutnya naik ke kapal. Mereka membawa bekal makanan dan sepasang dari setiap jenis hewan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 4. Allah juga mengeluarkan air dari dalam bumi. Dalam sekejap banjir besar terjadi. Kaum Nabi Nuh yang membangkang tenggelam binasa. Lanjut. Begitu pula Kaan, putra Nabi Nuh alaihissalam pun ikut tenggelam. Hanya Nabi Nuh dan pengikutnya yang selamat. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk lagi. Dan anak, kita sudah membaca dan mendiskusikan bersama kisah tentang Nabi Nuh. Nah, Pak Ansori, ini ada game ya. Nanti masing-masing kelompok Pak Ansori minta untuk menempelkan kartunya sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Misalnya ayah, berarti ayahnya siapa, tempel di sini ya. Oke, ini berbeda-beda. Silahkan gantian, temannya enggak apa-apa. Yang belum tadi. Dah, langsung ditempel sesuai yang benar. Siapa? Nika. Langsung, silakan. Bisa ditempel. Yo, dari Haufan. Siapa yang nempel nih? Enggak gantian. Haufan aja ya. Apa itu? Sabar. Berarti apa? Ya, sikap. Benar sekali. Berarti sini. Oke. Sikapnya Nabi Nuh itu sabar. Selanjutnya, ayo. Mbak Wafda. Apa yang ada di situ? Kanan. Siapa Kanan itu? Siapa Kanan? Anaknya Nabi Nuh. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, ya, Cia. Apa? Nah, Nabi Idris alaihissalam itu siapanya? Moyangnya. Oke, tepuk tangan. Terus, ya. Siapa itu? Lami. Siapa itu Lami? Ayahnya Nabi Nuh. Oke, tepuk tangan. Satu lagi. Tinggal apa ini? Mukjizat. Oke, mukjizatnya Nabi Nuh apa? Membuat kapal. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa kembali ke tempat masing-masing lagi? Ya, Pak Ansori sampaikan lagi ya. Saat berdakwah, Nabi Nuh sempat ditolak dakwahnya. Padahal beliau sudah berdakwah selama berapa?
tahun. Siapa yang 8 tadi? 950 tahun berdakwah, ya. Tapi ditolak dakwahnya. Kemudian hanya sedikit orang yang mau ikut ajakannya. Kalau di buku berapa? Ada yang tahu? Kaumnya yang mau ikut berapa? 80 orang saja. Selama 950 tahun yang mau ikut Nabi Nuh, yang mau dan percaya dengan Nabi Nuh hanya 80 orang saja. Ya. Kemudian sebagian besar mengejek dan menolak. Kemudian Nabi Nuh tidak pernah marah, beliau tetap sabar. Meskipun diejek, ditolak, bahkan ada yang menganggap sebagai orang gila, tapi Nabi Nuh tetap sabar, tidak pernah marah. Kalau kita mau meneladani sikapnya Nabi Nuh, sikapnya Nabi Muhammad ketika diejek itu sabar. Oh, gitu ya. Nah, kemudian selama 950 tahun itu puncaknya Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah untuk membuat kapal, ya. Tapi setelah kapalnya jadi, kemudian hujannya sangat deras, turun selama berhari-hari, ya. Airnya naik tinggi hingga menenggelamkan seluruh daratan, bahkan gunung yang tinggi pun juga ikut tenggelam. Kira-kira anaknya Nabi Nuh dan istrinya serta orang-orang yang tidak mau ikut dengan Nabi Nuh bagaimana nasibnya? Tenggelam dan wafat, ya. Hanya Nabi Nuh, para pengikut dan hewan-hewan yang selamat yang berada di dalam kapal. Apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Nuh? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Hildan? Kisah Nabi Nuh yang bisa diteladani apa saja? Yang pertama, sabar saat menghadapi orang yang mengejek. Ya, kalau kita diejek itu ada yang hilang enggak dari kita? Ada yang berkurang enggak? Enggak ada kan yang berkurang? Jadi tidak perlu marah kalau diejek. Harus sabar. Biar seperti Nabi Nuh alaihissalam. Orang yang mengejek kira-kira berkurang apa bertambah? Bertambah dosanya. Kita tidak ada yang berkurang, kita malah ada yang bertambah. Bertambah pahalanya. Tapi ketika orang yang mengejek malah bertambah dosanya. Kemudian yang bisa diteladani yang kedua apa, Azarin? Taat kepada perintah Allah. Ciri-cirinya orang yang bertakwa itu taat kepada Allah. Sudah waktunya sholat ya pergi sholat. Kalian lagi main game misalnya, atau bermain di manapun, terus dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang langsung pergi ke masjid? Siapa yang langsung ambil air wudhu? Nah, luar biasa. Kemudian yang ketiga apa? Haufan. Yang bisa diteladani. Tidak membalas kejahatan dengan marah. Diejek jangan marah, apalagi membalas mengejek. Kalau kalian diejek kok membalas mengejek, berarti sama saja dengan orang yang mengejek. Yang terakhir, ya apa? Ya, terus berbuat baik walaupun sendirian. Meskipun tidak punya teman, meskipun tidak ada yang mendukung, kita harus tetap berbuat baik. Tapi sebelumnya kita melihat dulu video pembelajaran tentang kisah Nabi Nuh. Siapa yang mau lihat video? Ya. Bisa duduk yang rapi dan mendengarkan.
Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka. Sudah waktunya untuk beribadah, kau tidak pulang? Tidak, pekerjaanku masih banyak. Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Suwa, Yakut, Yaub, dan Nasr. Kelima orang yang terkenal soleh dan menjadi imam dimiliki oleh banyak orang. Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam. Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari 5 imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa? Kata orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka. Engkau memiliki keterampilan memanah. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenal mereka? Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai Ya. Setelah Nabi Idris sudah wafat, ini kaumnya sudah mulai bingung mau menyembah apa. Ini membuat berhala patung untuk disembah. Sekali lagi, iblis berhasil menghasil manusia untuk berdosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat. Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah 5 imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka. Kita membuatnya bukan untuk disembah, jadi ini tidak termasuk perbuatan dosa. Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung 5 imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang 5 orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap 5 patung tersebut sebagai Tuhan. Namun, sebagian besar lainnya justru menentang. Bagaimana bisa percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu? Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala. Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Mereka lah Tuhan yang harus kita sembah. Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar. Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang. Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau yang benar, buktikan azab itu kepada kami. Nabi Nuh menjawab, Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu. lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau Kamu tersebut sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya
Ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kadang-kadang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Tidak akan terjadi apapun. Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turut disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai mengenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus mengenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar surut terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar, hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada gunung. Tidak apa-apa, boleh. Ya. Oke, kita jangan bawa tidak apa-apa. Selanjutnya kita mengerjakan latihan soal. Ya, langsung ditulis jawabannya. Pertanyaannya langsung dijawab. Ya, langsung ditulis di situ. Siapakah Nabi Nuh itu? Nomor 1. Jawabannya, Nabi Nuh adalah ditulis, tidak disebutkan. Ya. Yang nomor 2, apa perintah Allah kepada Nabi Nuh? Ditulis, tidak disebutkan. Yang ketiga, bagaimana sikap Nabi Nuh saat diejek? Dan yang terakhir, nomor 4, mengapa hanya sedikit yang selamat dari banjir? Kenapa? Ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Kumpulkan. Cepet-cepetan ini. Oke, nomor 1, 2, 3. Duduk lagi. Yang sudah duduk kembali. Tidak apa-apa. Dikumpulkan semuanya, ayo. Dah, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah. Jadi Nabi Nuh itu adalah nabi yang sangat sabar. Kesimpulannya, Nabi Nuh itu nabi yang sangat sabar dan taat. Siapa yang tidak mau ikut Nabi Nuh atau membangkang dengan Nabi Nuh? Istri dan anaknya. Siapa anaknya? Kan'an. Dan siapa yang selamat? Nabi Nuh beserta kaumnya
dan juga hewan. Saya ulangi lagi, siapa yang ingin seperti Nabi Nuh? Duduk. Ya. Kalau ingin seperti Nabi Nuh berarti harus sabar, taat, dan tidak mudah menyerah. Mas. Itu kesimpulan dan penutup pada siang hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya sudah bisa belajar dengan baik pada siang hari ini. Mari kita tutup bersama dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Yuk, bergemas-gemas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya man. Salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, rapi-rapian. Paling rapi nanti boleh keluar terlebih dahulu.